Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Salam. Saya akan sedikit bercerita tentang Goody English. Jadi Goody English Class for You. Itu logo kita. Selanjutnya tentang saya. Nama saya Salam Maeri. Saya sekarang sedang melanjutkan studi doktoral di Kaufland Universität Graz, Austria. Sebelumnya saya pernah melanjutkan studi S2 di The University of Edinburgh di UK. Sebelumnya juga pernah exchange ke Kanada. Dan profesi saya sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Padang. Nah, sedikit cerita tentang Goody English. Bisa dilihat di websitenya juga tentang detailnya mungkin. Namanya goodyenglish.wordpress.com gitu. Ini cuma landing page karena pendaftaran kita lebih aktif di Instagram. Ini didirikan oleh saya dan juga istri waktu itu beberapa bulan setelah kami menikah. Jadi sebenarnya kalau ceritanya dari lama sudah pengen punya lembaga gitu-gitu ya, yayasan gitu ceritanya, mimpinya. Tapi sebelumnya kita sibuk di organisasi, mendirikan beberapa komunitas dulu, termasuk EDEC di UNP, kemudian Klik, Care and Love for Indonesian Children. Jadi sampai akhirnya mendirikan Goody English gitu. Nah, jangka panjangnya sih punya yayasan seperti nama-nama besar ya, akhirnya punya sekolah, punya kampus gitu, dan manfaat lebih besar, tapi itu masih jauh ya, mudah-mudahan tercapai suatu saat nanti, amin. Nah, oh ya, Instagram kita @goodyenglish, boleh di follow, dicek gitu kalau mau. Nah, apa yang kita share di Goody itu adalah tentang mencoba mendiscover unlimited potentials. Goody itu kalau untuk bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris termasuk yang sangat affordable dan friendly. Ini juga berdasarkan review dari yang kita baca, feedback dari students atau teman-teman Goody yang pernah belajar di Goody gitu. Jadi kita mengajarkan bahasa Inggris di Goody itu dengan sangat praktis, sangat komunikatif, karena kita mencoba memastikan bahwa setelah belajar di Goody, sahabat Goody mendapatkan apa yang mereka harapkan, at least kemampuan bahasa Inggris mereka bertambah, meningkat, dan bisa digunakan seperti itu. Jadi kalau di Goody English kita punya moto namanya English is easy. Nah, ini ada beberapa gambar kelas-kelas kita. So our classes are always fun and communicative. Itu yang selalu kita coba lakukan. Praktis. Jadi langsung speakingnya ada, itu selalu di setiap kelas. Terus kita ada games, terus ada discussions gitu. Dan seperti biasa, karena semuanya ceria, kelasnya dilakukan atau dilaksanakan sebisa mungkin dengan cara komunikatif dan fun, moodnya jadi bagus, ujung-ujungnya foto bareng. Nah, ini juga ada beberapa foto kelas-kelas kita yang lainnya. Nah, sebenarnya ada banyak, tapi ini saya ambil dari website kita. Nggak mau takut loadingnya lama nanti, jadi ada beberapa saja yang kita posting gitu. Nah, insya Allah tuh kelihatan wajah ceria semuanya. Goody juga ada 20% diskon ya, untuk kelas pertama di Goody. Ini juga ada dari website. Jadi ini sekilas tentang Goody gitu. Nah, one impact, do something ya. Jadi dari dulu sebagai aktivis sering one impact, maka kita melakukan sesuatu, mau socially, financially, whatever, pokoknya want something, do something gitu. Kalau Afadi manjada wajada gitu.
mau apa, ya usahakan, maka nanti dapat hasilnya. Prosesnya memang tidak akan selalu gampang. Nah, itu pun yang kita alami di Goody. Jadi prosesnya nggak singkat, eh, nggak instan, butuh waktu dan butuh kesabaran. Jadi ada endurance di sana. Kita butuh survive apapun situasinya sampai suatu saat nanti sudah lebih nyaman dan steady gitu ya. Kalau saya rangkum itu ada plan, kita harus rencanakan. Dan di dalam plan itu ada apa? Ada pikirkan, ada lakukan, ada nisa, ada nonstop gitu. Nah, karena itu harus diulang-ulang. Jadi saya diskusi sama Sri yang adalah istri saya. Selalu diskusi itu gimana. Terus misalnya dari awal itu yang paling penting buat kita itu mencari tempat karena base kita adalah offline. Mencari tempat yang lumayan tough, challenging waktu itu. Karena tidak mudah mendapatkan tempat yang pas dengan budget kita gitu. Karena kita mulainya kecil. Salah satu alasan tidak berani langsung mulai besar, tapi kita harus mulai gitu. Jadi kita mulai kecil dulu. Karena kita masih uji coba. Jadi diskusi keliling-keliling cari tempat yang pas, lokasinya di mana, yang strategis gitu. Akhirnya kami dapat suatu tempat waktu itu di daerah Air Tawar, dekat kampus UNP. Salah satu alasannya jadi saya bisa ketemu istri terus, makan siang bisa bareng gitu. Karena saya bisa mampir. Tapi juga karena di sana ada banyak mahasiswa yang dan juga sekolah ya SMA yang mungkin bisa menjadikan potensial market kita gitu. Nah, setelah kita dapatkan tempat, materi kita siapkan, marketing awalnya sekedarnya kasih tahu teman-teman gitu ya. Terus ya keep on doing, lakukan aja pokoknya. Kemudian kita analisa di mana kurangnya, di mana potensi berikutnya, di mana yang belum tercover gitu. Nah, itu aja kita ulang-ulang terus kita improve. Ya, non-stop. Nah, dalam 1 tahunan lah ya itu, alhamdulillah waktu itu Goody awalnya itu cuma satu ruang terbuka yang mungkin 4 kali 7 meter, satu ruang tok, 4 kali 7 satu ruangan, ada tempat parkir, ada toilet gitu ya. Jadi awalnya cuman satu ruangan yang cukup kecil, tapi untuk satu kelas itu cukup ya, untuk satu kelas cukup nyaman. Dan apa yang bisa kami lakukan waktu itu adalah membuat ruangan itu senyaman mungkin. Kami kasih karpet, waktu itu belum bisa pakai AC karena sekali lagi masih baru awal, jadi belum berani jor-joran. Jadi pakai kipas angin, kita kasih bikin perpustakaan, kebetulan kita punya banyak koleksi buku, kita bikin perpustakaan bebas dipinjam, sekalian jadi dekorasi gitu. Terus foto-foto luar negeri kita kasih, pokoknya kita bikin senyaman mungkin gitu, sebisa kita. Kursi belajar nyaman gitu. Jadi alhamdulillah cukup ramai waktu itu. Dan jadwal itu sempat non-stop itu, berkelanjutan. Kelas 1 selesai, istirahat 30 menit, ada kelas berikutnya, istirahat 30 menit, ada kelas berikutnya gitu. Nah, melihat potensi itu kami jadi tambah semangat. Akhirnya dibuka, kami extend ruangan kami ke belakang, kami tambah. Nah, ini sewa ya. Kami tambah 2 ruangan lagi ke belakang gitu. Akhirnya kita punya 3 ruangan. 3 ruangan itu juga alhamdulillah ramai dan kelasnya berkelanjutan terus. Setelah juga lebih nyaman, jadi ada tempat waiting. Awalnya itu nggak ada tempat waiting room ya, jadi dengan adanya 3 ruang jadi ada apa ya, waiting room atau ruang standby yang bisa digunakan untuk main games, untuk menunggu kelas berikutnya kalau datang lebih awal dan lain sebagainya. Tapi masih di tempat yang sama. Nah, kemudian
di fase 3. Nah, setelah fase 3 ini kami baru merasa nyaman gitu, steady gitu. Di fase 3 ini kita mendapatkan tempat yang sangat nyaman, berada sangat dekat dengan jalan raya, aksesnya gampang, kemudian kita punya 4 ruangan, dan juga ada AC gitu. Jadi ini ada fase ketiga. Tapi kalau kami melihat ke belakang, tahapannya itu memang ada semacam peningkatan yang itu bertahap. Nah, itu hanya terjadi karena ada endurance gitu. Karena kalau di awal-awal nggak ada endurance itu kayak wah, nggak berani maju, terus kayak ketika ada masalah misalnya kalau di UNP itu mahasiswa libur kan sepi ya, tawar sekolah-sekolah juga, misal bulan Ramadan gitu ya, itu kan sepi. Jadi kalau nggak ada endurance-nya waktu itu mungkin kayak wah down karena nggak ada mahasiswanya gitu, atau nggak ada students-nya gitu. Tapi karena ada endurance, kami melihat wah ternyata emang gini ya bangun bisnis gitu, atau usaha kecil-kecilan step by step. Satu ruangan, kemudian 3 ruangan, kemudian 4 ruangan, udah pakai AC, udah nyaman banget lah gitu. Nah, terus kelas online juga sudah jalan, dan Gudi sudah punya 2 satelit atau cabang gitu, satu di Marabungo, satu di Padang gitu. So kelihatan kemajuannya. Nah, kalau udah ngeliat kayak gitu kita jadi tambah semangat gitu. Jadi saya diskusi terus sama istri kayak ya it is very potential. Nah, cuman kami sedikit terkendala waktu itu karena saya akan siap-siap melanjutkan studi S3 ke Austria, dan kami harus mensiasati semuanya gitu. Karena honestly tempatnya bukan punya kita sewa gitu. Jadi memikirkan risk rewardnya itu sepadan atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu ada kendala waktu, ada challenge gitu. Tapi Gudi tetap jalan dan tetap eksis. Sampai sekarang juga studentsnya tetap rame gitu. Cuman kami tidak bisa apa ya, memastikan bahwa Gudi akan buka cabang ke beberapa daerah lainnya waktu itu, karena kami tidak berani dengan alasan kami tidak berada di sini waktu itu. Itu sih. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut kami penting dalam hal survival Gudi English di masa-masa awal merintis gitu. Karena kita di edupreneur, maka kita harus pastikan teaching excellence-nya in high quality gitu. Nah, di awal-awal itu saya langsung yang ngajar bersama istri saya. Dari pengalaman kami pernah keluar negeri, terus saya studi S2 di Inggris, terus exposure yang kami punya, kami mencoba memastikan bahwa students yang datang ke Gudi atau sahabat-sahabat Gudi itu mendapatkan yang mereka butuhkan gitu. Jadi langsung saya dan istri yang mengajar. Nah, dengan berjalannya waktu, student tambah rame, saya dan istri tidak bisa mengcover semuanya. Akhirnya kami mencari instruktur yang baru. Nah, untuk mencari instruktur baru, kami juga mengusahakan semaksimal mungkin bahwa kualitas instrukturnya itu juga sangat bagus gitu. Maka kami adakan diskusi, kami adakan sharing knowledge. Saya juga mengadakan semacam micro teaching berulang-ulang dengan instruktur Gudi waktu itu, sehingga kita sejalan, sepaham, dan kualitasnya tidak menurun, bahkan meningkat. Nah, selain itu ada quality materials yang kita buat juga tidak sembarangan, tapi kita susun berdasarkan pengetahuan kita, pengalaman kita, dan sesuai dengan moto Gudi tadi, yaitu English is easy. Jadi membuat materi yang praktis dan mudah, dan kami nggak berlama-lama ngomongin tenses yang sudah berapa tahun, 6 tahun, 9 tahun diulang-ulang dan masih membuat students kesulitan gitu. Jadi kami rombak itu dan kami buat itu sesuai dengan visi Gudi.
making English easy gitu. Ada creativity and innovation, termasuk dalam menyusun materi tadi. Kita dalam mengajar itu kita terapkan, karena sekali lagi kami selalu camkan bahwa Goody tidak boleh mengajar seperti pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah pada umumnya gitu, karena ini adalah tempat kursus yang harus mampu mengakomodir kebutuhan studentsnya untuk bisa belajar bahasa Inggris secara ekspres dan praktis. Kira-kira seperti itu. Marketing strategi kami baru dalam hal merintis usaha, kami pelajari, tapi it work menurut kami waktu itu. Marketingnya lebih awalnya cuman cerita-cerita, kemudian mulai di digital, di Instagram, di website, dan juga di Google. Kita sempat punya website sendiri. Website itu bagus dan itu gratis gitu, diberikan oleh pemerintah waktu dalam program 1 juta domain kalau nggak salah. Jadi kita daftar, kita dapat websitenya, kita buat sendiri, dan itu juga membantu mendongkrak students gitu, jumlah students yang datang ke Goody. Dan websitenya habis, kontraknya selesai dan tidak kami perpanjang karena ternyata dengan website gratisan kualitasnya sama persis ya, bagusnya tidak lebih tidak kurang bagus dari website yang domainnya profesional. Waktu yang diberikan pemerintah itu goodyclass.co.id gitu. Nah, setelah habis kami sekarang tidak perpanjang karena fee perpanjangnya tidak relevan dengan tujuan website itu sendiri gitu. Sekarang kami punya website di WordPress, tapi tampilannya sama bagusnya gitu. Toh waktu website dengan domain goodyclass.co.id itu fungsinya juga cuma landing page gitu. Nah, akhirnya kami putuskan sekarang pakai yang WordPress saja yang gratis, tapi kontennya, desainnya sama-sama bagusnya gitu. Nah, customer oriented. Kita di Goody selalu berusaha sebisa kita untuk menjadi sahabat students yang datang ke Goody. Kita tanyain mereka maunya apa, kita diskusiin gimana caranya supaya Goody bisa mengakomodir kebutuhan mereka tersebut. Ya, pilihan-pilihan kelasnya apa saja, dan selalu menjadi instruktur atau staff di Goody yang ramah gitu. Makanya kita customer oriented. Dan terakhir market analysis. Market analysis artinya analisa target customer atau market kita itu SD, SMP, SMA, butuhnya ESP, English for Specific Purposes. Kita ada kerjasama waktu itu ngajar ke Polres, kita ke kantor pajak, kita ke bandara BIM. Ya, jadi itu semuanya adalah bumbu-bumbu yang perlu diracik dengan semaksimal mungkin supaya usaha, contohnya Goody English tadi, bisa survive dan kemudian develop. Jadi teaching excellence, quality materials, creativity and innovation, marketing strategy, customer oriented, dan market analysisnya. Nah, ini kalau kita lihat di Google Review ada 107 ulasan dan 4,9 bintang, itu dari 5 ya. Jadi kualitas kita kalau kita usahakan tadi akan tercapture di media-media digital seperti di Google misalnya gitu. Challenges-nya banyak. Yang menurut saya paling sulit itu dari starting ke beginning ya. Jadi fase 1, fase 2 itu. Sampai fase 3 itu sudah steady. Challenge-nya tetap ada tentunya, tapi tidak se-tough, se-challenging di fase-fase awal 1 dan 2 tadi. Money of course ya, karena misalnya mencari tempat, karena kami base-nya offline, mencari tempat yang pas, bagus, tapi affordable ya. Karena kita di awalnya masih coba-coba, belum berani jor-joran,
itu mah nih mikirin nih gimana ini, karena kalau pemula itu mikir takut uangnya habis gitu kan. Nanti bayar gedung ruko mahal-mahal ternyata nggak jalan gitu. Jadi makanya kemudian cash flow ya, in out income-nya, bayar honornya, semuanya masuk akal nggak gitu. Sampai semuanya nanti cash flow-nya lancar, cash-nya ada, itu udah mulai nyaman. Teknologinya bisa related ke money-nya juga, capitalnya, tapi juga penguasaan teknologinya dalam hal teaching, ya, integrasi keduanya. Marketing mau nggak mau ini juga harus dipikirin, karena salah satu hal yang penting dalam usaha itu ya marketingnya, kalau nggak nanti nggak ada customer gitu. So sebagai perintis kita juga banyak belajar tentang marketing di situ, walaupun sederhana. Yang tough adalah quality teachers, juga sangat challenging. Pernah ada beberapa kali waktu itu kita rekrutmen, tapi di satu fase itu tidak ada yang cocok gitu ya. Mungkin mereka hebat, berkualitas, tapi kebetulan belum cocok sama kita gitu. Nah, sampai kita harus lakukan terus sampai akhirnya kita mendapatkan yang bagus, yang cocok, students juga cocok gitu. Dan terakhir competitors ya, ada yang envious competitor, ada yang unfair competitor gitu ya. Bisnis bahasa Inggris kan di Padang ini banyak, ada yang skala nasional ya, sekarang online. Jadi itu kita harus hadapi. So how to survive in the business gitu. And I think that's it. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Website Goody ada goodyenglishdopers.com dan Instagram kita @goodyenglish. Kalau saya @salamairi. Sekian menurut saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti. Mohon maaf kalau saya tidak maksimal, belum sempat menyediakan videonya karena kebetulan ketika dikasih tahu kemarin saya sedang dapat info mendadak juga. Sehari sebelumnya saya harus ke Jakarta gitu. Jadi menyiapkan dokumen, tiket belum beli dan lain-lain, dan belum rapid test gitu. Terus ke Jakarta, urusannya lumayan nggak mudah ya, tapi challenging juga karena ini urusan yang cukup unik gitu. Dan baru pulang sore kemarin, hari Jumat. Jadi mohon maaf kalau tidak maksimal. Ya, kira-kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.